Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Angel Amatapuri dari Prodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Dan perkenalkan rekan saya, sebelah kanan saya ada Emi Haryani dan samping kiri saya ada Maya. Di sini kami akan menjelaskan apa itu OSI dan fungsi dari layar OSI. Baiklah, langsung saja kita ke materi OSI layar. Model OSI. OSI System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI, yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Secara umum, fungsi dan penjelasan masing-masing layar adalah sebagai berikut. Optical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layar ini. Yang kedua ada data layar. Bagaimana bibit-bibit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras seperti halnya media access control address MIH address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Selanjutnya, ada CSMA-CD, adalah sebuah metode media access control yang digunakan oleh teknologi jaringan Ethernet. Dengan metode ini, semua node jaringan yang akan mengirim data ke node tujuan pertama-tama akan memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh node lainnya. Jika pada tahap pengecekan ditemui transmisi data lain dan terjadi tabrakan, maka node tersebut diharuskan mengulang permohonan pengiriman pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara acak. Dengan demikian, maka jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian. Layar transfer data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layar ini menyediakan transfer yang terlabel dan transparan antara kedua titik akhir. Layar ini juga menyediakan multiplexing. Session layer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layar ini. Suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layar presentation dan layan application. Suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager ADSP PAP yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Redirector seperti layanan Workstation dan juga Workcell atau Remote Desktop Protocol. 7. Application Layer sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Fungsi OSI secara singkat.
Physical menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Data link menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error destination. Network menyediakan logical addressing dan menentukan route menuju tujuan. Transport menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Session memisahkan data dari berbagai aplikasi. Presentation menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Application menyediakan user interface